Apa kabar? Kalau ditanya kabarnya mungkin otomatis jawabannya baik. Tapi kalau ditanya sekali lagi, apa kabar? Bahagia gak sih hidupnya? Waduh, langsung pada baper nih ya. Hari ini mau cerita tentang teori kebahagiaan, theories of happiness ya. Yang memang sesuai judulnya adalah teori-teori yang katanya ada hubungannya dengan kebahagiaan yang kita rasakan. Kalau ngomongin soal kebahagiaan, ya paling umum, ya paling gampang, biasanya kita ngelis nih, pekerjaan bagus, ya kan, uang banyak, terus habis itu harta benda, barang-barang luxurious itu ada, mobil sport, rumah mewah, tas yang harganya puluhan ratusan juta, ya, terus juga apa lagi ya, cinta sejati. Punya pasangan, terus hubungan pernikahan, ya. Sama biasanya yang diasosiasikan dengan kebahagiaan itu adalah tubuh sempurna, paras cantik, ganteng, ya kan? Kayaknya kalau udah punya checklist semua yang tadi udah disebutin, ini orang kayaknya pasti orang paling bahagia di dunia ini ya. Tapi belum tentu. Kenapa? Karena di sini kita akan melihat beberapa data-data, scientific data tentang happiness ya, yang mau saya bagi di sini. Kenapa? Karena menarik ya, selama ini kita ngomongin happiness itu lebih kepada motivasi, hal-hal yang bisa membuat kita berandai-andai. Tapi datanya sendiri gimana sih? Di lab itu hitungannya kayak gimana? Surveinya seperti apa? Yang saya mau bagi di sini adalah banyak data-data yang diambil dari The Science of Wellbeing class dari Yale University yang baru-baru ini juga sempat saya selesaikan secara online. Sangat menarik, makanya mau dibahas hari ini ya. Ngomongin soal pekerjaan bagus biasanya hubungannya itu sama gaji yang besar. Setuju ya kayaknya ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal berapa sih gaji yang diinginkan, kadang-kadang kita tuh nggak bisa jawab loh. Karena ternyata dikasih gaji 5 juta, terus ditanya, sebenarnya gaji yang dibutuhin berapa sih? Kayaknya 7 deh. Oke, punya gaji 7 juta, ditanya lagi, jadi berapa gaji yang seharusnya atau sebaiknya dimiliki? Kayaknya mestinya 10 deh. Oke, gaji 10 juta, tunggu, masih kurang, mestinya nih 15. Jadi ini bukan masalah angka yang harus dipenuhi, tapi ini tuh permasalahan kita nggak ngerasa cukup gitu. Permasalahan pikiran kita yang selalu merasa kita itu butuh lebih dari apa yang sudah kita punya. Ya. Jadi ternyata gaji dalam bentuk angka itu bukan jawabannya. Oke, kita masuk ke harta benda deh. Kenapa sih pengen punya gaji gede biar bisa beli barang-barang? Ngomongin soal harta benda, ya. Ada sebuah penelitian, datanya bisa dilihat juga di tampilan berikut ini ya. Bahwa di tahun 1940-an itu orang-orang cuman punya benda ya nggak begitu banyak lah ya, di rumah paling ada TV, radio. Di tahun 2015 harta benda yang kita punya tuh udah jadi makin beragam. Mulai dari gadget, laptop aja nggak cukup, ada tablet, ada handphone, smartphone, banyak banget kayaknya yang kita butuhin ya. Tapi pada saat dicek tingkat kebahagiaannya di tahun 40-an orang-orang dengan barang sedikit. Dan di tahun 2015 orang-orang dengan barang yang banyak tingkat kebahagiaannya mirip. Yang satu 7,5, yang di tahun 2015 7,2, beda tipis. Jadi sebenarnya barang-barang itu atau barang-barang mewah itu tidak secara signifikan mengubah tingkat kebahagiaan kita. Oke. Dan yang berikutnya kita berarti cari lagi nih, berarti
Bukan pekerjaan bagus, bukan masalah gaji, bukan masalah harta benda. Oh mungkin permasalahan hubungan nih ya. Kalau udah ketemu cinta sejati, sudah menikah, sepertinya relationship goals gitu kan. Yang jomblo menangis, jangan. Karena ternyata datanya orang yang menikah ya, mempunyai hubungan pernikahan memang merasa lebih bahagia 1 sampai 2 tahun di awal pernikahan. Abis itu apa yang terjadi? Life happens, kita sama pasangan jadi lebih kenal, banyak permasalahan yang datang yang nggak ada hubungannya sama hubungan. Dan akhirnya setelah 2 tahun, tingkat kebahagiaan orang yang menikah dan orang yang tidak menikah sama-sama aja, mirip. Jadi bukan berarti orang yang punya hubungan itu pasti lebih bahagia dan tidak berarti orang yang tidak punya hubungan romantis itu lebih tidak bahagia. Salah lagi nih ya berarti ya. Apalagi ya yang bisa bikin kita bahagia mungkin ini kali. Kita itu merasa kalau misalnya kita punya badan yang lebih sempurna dan punya tampilan yang lebih cantik, lebih ganteng, pasti lebih bahagia nih. Oke deh, kita turunin berat badan yuk supaya dapat tubuh yang sempurna. Maka data ini keluar ya. Ada penelitian dari sekelompok orang yang melakukan diet program dengan tujuan spesifik. Ini tujuannya spesifik nih ya, untuk mendapatkan kebahagiaan ya. Jadi mereka menurunkan berat badan dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan. Dan ternyata hasilnya ada 3 tipe. Yang pertama berhasil nurunin berat badan, yang kedua nggak berhasil nurunin berat badan, sama aja. Dan yang ketiga berat badannya malah naik ya karena tidak bisa mengikuti program. Nah dari 3 tipe tersebut setelah program berakhir, faktanya, datanya ternyata orang-orang yang berhasil nurunin berat badan benar ngerasa lebih bahagia. Tingkat depression levelnya itu rendah. Sedangkan yang berat badannya tetap lebih agak sedikit tinggi depression levelnya. Dan yang berat badannya naik, depression levelnya juga lebih tinggi. Tapi apa yang terjadi setelah 4 tahun seusai program tersebut? 4 tahun kemudian mereka dievaluasi ulang. Dan yang mengejutkan ternyata orang yang berhasil menurunkan berat badan demi mencapai kebahagiaan, depression levelnya paling tinggi di antara yang lain. Ini shocking dan apa ya, membuat kita juga jadi waduh bingung. Jadi mungkin nggak usah nurunin berat badan, kita poles-poles aja kali ya. Operasi plastic surgery, beauty plastic surgery. Kalau ngomongin soal itu, ternyata ketika seseorang menginginkan tampilan yang berbeda dari dirinya, lagi-lagi dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan, ternyata itu adalah ide yang buruk dan awal start yang salah untuk memperbaiki penampilan. Bukan untuk mencapai kebahagiaan, ya. Salah lagi nih. Kenapa ya kita salah mulu ya? Karena ternyata gini, kalau misalnya kita bayangin di pikiran kita nih 100%, ya bisa dilihat ada loyang kebahagiaan bulat nih 100% di diri kita masing-masing. Kebagi sama 3 faktor yang membuat kita bisa lebih bahagia. Yang pertama faktor genetik ternyata. Jadi 50% kebahagiaan kita itu datang dari faktor genetik. Mungkin udah pada familiar dengan karakter di Winnie the Pooh, ya ada 2 tuh temannya Winnie the Pooh, Tiger sama Eeyore, ya. Yang satu terlahir sebagai Tiger, yang satu terlahir sebagai Eeyore. Jadi ada yang udah bawaannya happy, ada yang bawaannya emang sedih secara genetik, tapi itu cuman berkontribusi 50% aja. 10% ya dari keadaan kehidupan kita, misalnya tingkat ekonominya baik, keluarganya sehat, terus kita ada di lingkungan yang juga memotivasi, itu cuma 10% ternyata. Dan 40% yang lagi apa? 40% yang lagi adalah ternyata sikap dan keputusan kita untuk merasa bahagia. Jadi kebahagiaan itu bisa diupayakan, tapi kadang-kadang kita mengupayakannya di area-area yang tidak tepat, justru malah menjauhkan kita dari kebahagiaan tersebut. Kenapa sih kita kok malah bisa nggak tepat kayak gitu? Karena ternyata kepala kita nih, pikiran kita itu punya fitur-fitur yang nyebelin, ya. Misalnya intuisi kita itu sering banget salah ternyata. Intuisi itu kan sesuatu yang kita percaya banget ya. Kok ternyata salah. Seperti contohnya ada 2 garis yang bisa dilihat. Garis pertama dan kedua, kelihatan kayaknya yang lebih panjang itu yang bawah. Padahal sebenarnya kedua garis tersebut itu panjangnya sama.
Walaupun kita udah dikasih tahu, itu garisnya sebenarnya panjangnya sama ya. Tapi ketika kita lihat dengan mata, mata kita memberikan persepsi kepada pikiran kita bahwa enggak, yang bawah lebih panjang. Ada lagi, fitur nyebelin pikiran kita. Kita tuh kalau ngasih penilaian, ngasih judgement, itu sesuai dengan referensi sekitarnya aja. Misalnya 2 titik ini yang kayak bunga tuh ya. Kita ngelihat ada center point yang kayak bunga. Yang sebelah kiri itu titiknya lebih kecil, yang sebelah kanan titiknya lebih besar. Padahal kalau bola-bolanya itu kita ambil, dua-duanya adalah titik yang ukurannya sama. Tapi kenapa? Ya karena kita secara otomatis memproses visual tersebut sebagai hal yang kita lihat. Ini pasti lebih gede, ini pasti lebih kecil. Lagi-lagi salah. Dan yang paling nyebelin tau gak apa? Kita tuh nggak sadar, kita nggak sadar kalau ternyata kita melakukan hal ini ya secara otomatis ke banyak sekali aspek kehidupan yang kita lihat. Nah, jadi gimana dong? Kita sekarang udah sadar nih, oke berarti bukan itu jawabannya. Gimana kita bisa berinvestasi kebahagiaan supaya kita jadi orang yang lebih bahagia secara teori ya? Yang pertama, lebih pilih pengalaman daripada harta benda. Ketika kita punya sejumlah uang mau dihabisin buat liburan atau dibeliin baju baru dan barang-barang idaman gitu ya. Sebaiknya sih pilih pengalaman. Kenapa? Karena pengalaman itu akan membuat kita punya memori dan ketika kita mengingat memori tersebut, kita akan merasakan kebahagiaan yang sama. Jadi kalau kita beli pengalaman ya, itu adalah investasi yang bisa kita replay terus jadi simpanan kebahagiaan kita. Menikmati, sama halnya juga kayak gitu. Kalau lagi makan es krim, makannya dengan cara mindful gitu ya. Aduh ini enak banget, manis, segar. Kenapa? Karena ketika kita menikmati sesuatu kita jadi punya memori menyenangkan terhadap hal tersebut. Suatu saat kita panggil memori itu, kita akan merasakan kebahagiaan yang sama seperti pada saat kita pertama kali merasakannya. Dan ada juga namanya visualisasi negatif. Jadi dibilang katanya gini, ada pasangan nih ya, disuruh nulis. Gimana sih cerita kalian ketemu? Mereka tulis ceritanya, kita ketemu gini. Setelah selesai nulis, mereka punya skor kebahagiaan 4,77 ya. Dan abis itu mereka ditanya pertanyaan lain. Coba sekarang tulis cerita, gimana kalau misalnya kamu gak pernah ketemu sama pasangan kamu? Wah kalau aku gak ketemu dia, aku bakal gini. Setelah dilihat, skor kebahagiaannya setelah menulis hal tersebut, membayangkan hal yang kebalikannya negatif, itu malah naik 5,67. Jadi itulah yang disebut dengan visualisasi negatif. Paling gampang adalah hindari membandingkan karena comparison is a thief of joy. That is true, walaupun klise. Dan berikan jeda dalam mengasup referensi. Kayak tadi ya, bola-bola tadi kita pinggirin, kita bisa lihat titik aslinya. Dan kemudian juga berikan variasi pada asupan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita beli barang, wah punya gelang baru, dipakai terus tiap hari, lama-lama dia jadi biasa aja. Keistimewaannya jadi pudar karena kita ngelihat terus. Maka kita butuh variasi dalam kehidupan ini dan bersyukur. Bersyukur ini juga yang paling paling angelic gitu kayaknya ya, tapi juga paling benar karena kita tuh nggak perlu susah-susah loh untuk memaksakan diri kita, oh gue tuh harus bersyukur karena gue bisa tinggal di tempat yang nyaman, gue harus bersyukur karena gue itu punya keluarga, tapi sebenarnya perasaan di hati kita tuh lagi sedih, lagi berat. Jangan memaksakan hal seperti itu. Ada satu metode yang saya ambil dari Deepak Chopra, dia adalah salah satu guru meditasi ya, yang dia bilang gini, kalau mau bener-bener ngerasain syukur tuh rasanya gini, tanya sama diri sendiri, apa yang bikin saya bersyukur? Kemudian pejamkan mata, tarik nafas, buang sampai rileks. Pada saat kita menutup mata dan kita rileks, perasaan apapun, ingatan apapun, wajah siapapun, atau apapun yang muncul, itulah yang membuat kita bahagia. Terima aja, tidak usah memaksakan diri. Dan tanpa sadar kita itu bisa bahagia karena kebaikan dan hubungan sosial. Orang yang punya hubungan sosial yang baik dengan keluarganya atau dengan inner circle-nya, punya sahabat, mereka adalah orang-orang yang sibuk, pengen bikin sesuatu yang baik, pengen bikin orang seneng, pengen bikin orang terbantu, tapi bukan untuk people pleasing, ya. Dan kontrol pikiran itu juga penting sama pentingnya seperti olahraga, exercise. Ternyata menurut data, exercise itu memberikan efek yang lebih signifikan untuk menurunkan
level depresi dibandingkan depression pill, dibandingkan obat penenang, ya. Dan yang terakhir adalah tidur berkualitas. Ternyata jawabannya hanya tidur aja. Karena dengan kita kurang tidur sehari gampang flu. Terus jadi lebih emosional, jadi laparan. Sedangkan kalau kita kurang tidur berhari-hari dalam jangka waktu yang lama, ya itu deh, resiko diabetes meningkat, resiko stroke, resiko penyakit lainnya, ya. Itu yang sebenarnya akan menjauhkan kita dari usaha kita mengupayakan kebahagiaan. Jadi teori kebahagiaan sebenarnya yang paling simpel adalah gimana cara kita mengubah mindset kita dari sesuatu yang kita pikir harus kita upayakan, tapi ternyata harus kita lupakan. Semoga semuanya bisa lebih bahagia, hidup dalam gelora yang datangnya dari kebahagiaan, bukan dari sesuatu yang dibuat-buat. Terima kasih, saya Ucita Pohan.